Oke, berjumpa lagi dengan saya Rudi. Hari ini kita akan bicarakan bagaimana kita berlatih BJJ. Apakah kita harus menggunakan gi atau kita menggunakan no gi? Check this out. Jadi sekarang kalau kita bicarakan secara sejarah, pada waktu mulai pertama kali Brazilian Jiu-Jitsu itu ada, kelas yang ada itu semuanya menggunakan gi. Kenapa? Karena pada dasarnya Brazilian Jiu-Jitsu itu diturunkan dari bela diri judo dari Jepang. Dan pada dari situ utamanya mereka berlatih menggunakan gi, baik teknik bantingan, kuncian, semuanya dilatih pada awalnya dengan menggunakan gi. Tetapi seiring berjalannya waktu demi tahun akhirnya mulai ada pertandingan-pertandingan yang tidak menggunakan gi. Baik di Brasil dulu mulai ada pertama kali ada semacam pertandingan seperti MMA pada waktu itu, ada yang menggunakan gi, ada yang tidak menggunakan gi. Kemudian mulai berkembang lagi saat mulai ada pertandingan-pertandingan seperti UFC. Banyak sekali pertandingan peserta, baik mereka dari bela diri apapun, dari grappling pun mereka mulai banyak tidak menggunakan gi. Walaupun pada awalnya keluarga-keluarga Gracie itu selalu menggunakan gi saat mereka bertanding, tapi belakangan juga mereka tidak menggunakan gi lagi. Nah, dari situ juga ada pertandingan-pertandingan khusus yang no gi. Seperti contohnya ada pertandingan ADCC yang dilakukan di Abu Dhabi. Itu semua bela diri grappling boleh menggunakan baju apapun, dan akhirnya mereka banyak juga yang memilih untuk tidak menggunakan gi lagi. Nah, dari situ perkembangan terus berkembang sampai saat ini, dan ini hasilnya jadi pertanyaan kadang-kadang, apakah saya harus latihan menggunakan gi atau saya harus berlatih no gi saja? Nah, kita akan bahas masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan, dan bagaimana kita akomodasi keduanya. Oke, check this out. Sebagaimana kita pelajari, kenyataannya adalah yang menjadi juara di kedua bidang itu, baik gi maupun no gi, kebanyakan adalah orang-orang yang sama. Kita perhatikan misalkan seperti Marcelo Garcia misalkan, itu baik dia juara di gi maupun di no gi. Andre Galvao dia juara di gi maupun dia juga juara di no gi. Mendes Brothers mereka juara gi, mereka juara no gi juga juara. Miao Brothers mereka juga juara gi maupun no gi. Meskipun ada beberapa yang memilih spesialisasi, saya hanya bertanding di pertandingan-pertandingan gi, atau saya hanya bertanding di pertandingan no gi. Tapi pada saat mereka berlatih, kita lihat mereka pun akhirnya juga melakukan keduanya, baik gi maupun no gi. Sekarang kita perhatikan step by step dari perbedaannya masing-masing. Oke, yang pertama, kalau kita bicara mengenai gi, maka yang dipakai adalah pakaian gi seperti ini, bukan gi tipis seperti gi karate atau gi taekwondo. Itu akan berbeda. Bahannya yang digunakan adalah bahan kain yang tebal. Jadi memang fungsinya memang dibiasakan untuk ini, untuk ditarik, untuk dibuat untuk mengunci dan sebagainya. Ini sangat tebal bahannya, jadi memang sangat kuat. Oke, sedangkan di bahan untuk no gi itu yang dipakai adalah bahan seperti ini. Bahannya bahan dari kain yang tipis, kain elastis. Basically ini kalau Anda yang suka surfing, ini adalah bahan yang sama yang dipakai pada baju-baju untuk bahan surfing. Ya, jadi bahannya memang tipis dan stretch di badan, pas di badan ukurannya. Nah, kedua bahan ini yang dipakai itu sudah memberikan perbedaan tersendiri jadinya. Nah, kedua bahan ini sendiri sudah memberikan perbedaan yang sangat besar, dalam artian banyak yang menimbulkan perdebatan-perdebatan, bahwa ada yang mengatakan kalau orang di luaran sih mereka kalau pakai, mereka nggak ada orang pakai gi seperti ini misalkan. Tetapi kalau kita ngomong gi ini sebetulnya kalau kita bicara untuk self defense misalkan, di luar orang-orang juga pakai baju, orang pakai kemeja, orang pakai jaket, orang pakai kaos pun ini bisa ditarik, dan ini hampir sama sebetulnya seperti kita bicarakan orang pakai gi. Ataupun kalau ada yang mengatakan saya mau pure, saya hanya mau belajar no gi, menurut saya juga nggak ada masalah, karena kadang-kadang juga ada orang yang pakai kaosnya mungkin kaos ketat dan sebagainya, no problem juga Anda berlatih no gi.
Oke, nah karena perbedaan bahan pakaian tadi akhirnya menimbulkan juga perbedaan pada peraturannya. Saat kita bertanding dengan gi misalkan, semua bagian dari gi ini boleh ditarik, mau dari collar, mau dari sleeve, mau dari belt, mau dari celana atau bagian apapun selama itu kain itu boleh untuk ditarik. Ya, jadi ada grip-grip yang banyak sekali yang bisa dipakai untuk grip. Nah, itu akan berbeda dengan pertandingan-pertandingan no-gi. Bahan nogi ini kalau Anda berpertandingan nogi baik celana maupun baju kaos rasgat itu sama sekali nggak boleh ditarik, jadi akan terjadi perbedaan bagaimana grip yang kita grip adalah pada badan, leher, lengan, kaki, pinggang dan sebagainya. Jadi secara teknis antara gi dan nogi itu adalah dua hal yang berbeda satu dengan yang lain. Hal yang kedua adalah karena perbedaan dari peraturan dari bahan-bahan pakaian tadi, akhirnya tempo dari pertandingan, tempo dari permainan antara gi dan nogi itu akhirnya akan menjadi sangat-sangat berbeda. Dalam artian kalau kita bicara pertandingan gi, terkadang bisa stalling, dalam artian kita mau dibanting, kita nggak mau, kita bisa pegang bajunya. Atau saat kita mendapatkan posisi, saya mendapatkan posisi set control, saya bisa pegang bajunya, saya pegang collar, saya pegang sleeve, saya hold, saya punya waktu untuk membuat orang ini hold, saya punya hold orang ini, dan itu kadang-kadang terjadi yang istilahnya di dalam pertandingan itu dikatakan stalling, bisa stalling. Tetapi pada pertandingan yang nogi, karena tidak ada baju yang bisa dipegang, jadi akhirnya untuk menghold seseorang untuk membuat stalling di satu posisi itu akan menjadi sulit, karena juga ditambah dengan keringat, akhirnya lebih licin, lebih mudah untuk lepas dan sebagainya. Karena itu tempo dari permainan juga akhirnya menjadi temponya jauh lebih cepat dalam pertandingan-pertandingan yang nogi, meskipun kalau kita perhatikan yang secara world class juga mau yang gi maupun nogi keduanya sangat amat cepat, tetapi secara nature kalau Anda sudah pernah mencoba gi dan nogi, tempo dan ritme pertandingan itu akan sangat berbeda antara gi dan nogi. Nah, karena tempo tadi lebih cepat, akhirnya Anda juga harus melakukan teknik tadi dengan lebih presisi. Misalkan saya mau mengambil satu teknik ambar dari posisi mount. Saat saya punya gi, saya bisa memegang di sleeve, saya bisa pegang di collarnya, saya bisa make sure lakukan gerakan ini pelan-pelan pun saya bisa yakin bahwa lengan dari musuh saya ini tidak akan mudah terlepas saat saya melakukan ambar. Beda sekali kalau saya melakukan ambar pada kelas yang nogi misalkan. Lengan ini saya cuma bisa grip di pergelangan mungkin, itu akan licin kalau dia kuat atau dia tangannya berkeringat. Kadang-kadang bisa lepas. Saya harus lakukan itu dengan lebih presisi dan jauh lebih cepat saat saya melakukan teknik ambar misalkan seperti itu. Ada banyak hal yang akhirnya berbeda sekali saat kita melakukannya. Oke, poin yang ketiga sekarang kita bicarakan mengenai segi teknikal, karena saat kita bertanding dengan gi, saya punya banyak option. Saya punya banyak option untuk grip. Saya bisa grip di cross collar, saya bisa grip di sleeve, saya bisa melakukan teknik-teknik seperti spider guard, saya hold dua sleeve kiri dan kanan, atau saya bisa menggunakan teknik-teknik yang mungkin worm guard kalau Anda yang suka teknik yang modern-modern. Banyak hal yang bisa saya lakukan di gi karena saya ada grip-grip yang tersedia. Nah, sedangkan saat saya bermain secara nogi, grip-grip tadi akhirnya tidak ada lagi. Anda harus melakukan grip back to basic. Yang Anda lakukan adalah mungkin double under, Anda lakukan over under, Anda grip di double wrist, Anda grip di head, dan seperti itu. Dan akhirnya banyak juga teknik-teknik yang sulit atau tidak bisa dilakukan dari gi ke nogi. Oke, jadi kalau kita boleh ngomong di nogi mungkin tersedia lebih sedikit teknik daripada gi karena perbedaan pada grip. Juga misalkan pada collar, misalkan kalau Anda ada collar seperti ini, saya bisa melakukan cross collar choke,
saya bisa melakukan berbagai macam cuk dengan menggunakan color. Pada saat saya nogi, color ini nggak ada lagi, otomatis saya harus back to basic yang bisa saya melakukan kuncian-kuncian dengan menggunakan tangan atau kaki atau bantuan badan saya yang lain ke leher, langsung ke leher. Misalkan RNC misalkan, tentunya juga ada teknik-teknik yang multidimensi, dalam artian bisa dilakukan baik di gi bisa dilakukan, nogi bisa dilakukan, armbar saya bisa lakukan itu gi ataupun nogi. RNC tadi saya sebutkan Anda bisa lakukan gi, nogi, kimura, americana, leg lock saya bisa lakukan baik gi maupun nogi, tentunya dengan sedikit penyesuaian mengenai posisi, mengenai bagaimana saya harus hold, bagaimana saya harus mengontrol dan sebagainya. Ada perbedaan sedikit-sedikit, tetapi pada umumnya teknik-teknik yang universal itu bisa dipakai di dua bidang tadi. Oke, sebelum saya lanjutkan, kalau mungkin apa yang saya sampaikan tadi menarik dan berguna untuk Anda bisa klik like dan subscribe di bawah, dan jangan lupa bunyikan bell. Kalau saya ada video-video yang baru, Anda bisa langsung ikuti. Lalu kalau kita bicarakan apa kelebihannya, apa kelebihan dari masing-masing, let's say kita membicarakan mengenai berlatih dengan gi. Karena tempo untuk berlatih dalam pertandingan gi itu akan lebih lambat, karena ada banyak yang bisa di grip dan sebagainya, otomatis lebih sulit untuk kita escape. Karena itu kita, menurut saya, berlatih dalam gi, salah satu yang paling bagus untuk dilatih adalah bagaimana escape, karena Anda akan jauh lebih sulit untuk escape. Anda nggak bisa escape hanya dengan keuntung-untungan, dengan licin, karena Anda cepet-cepetan Anda escape, itu nggak bisa terjadi. Anda harus escape purely karena Anda melakukan itu secara teknikal, karena lawan Anda akan melakukan gripping pada bagian-bagian tubuh Anda, pada gi dan sebagainya. Jadi benar-benar technically escape. Ataupun saat Anda attack, itu akan sangat lebih mudah untuk Anda melakukan attack secara technical, karena Anda punya posisi, Anda bisa gripping dan sebagainya, Anda bisa mengatur tempo, tidak perlu terlalu cepat pun Anda bisa grip dengan tight, lawan akan lebih sulit untuk escape. Jadi buat saya itu satu keuntungan saat Anda berlatih dengan menggunakan gi. Nah, di sisi sebaliknya saat kita melakukan latihan dengan nogi, itu Anda secara tempo yang saya katakan tadi, tempo akan jauh lebih cepat karena nggak ada grip, licin dan sebagainya. Akhirnya itu akan melatih Anda untuk punya refleks yang lebih bagus, karena Anda nggak punya tempo yang cukup panjang. Anda bisa hold satu posisi dengan cukup lama. Anda harus keep on moving, Anda harus moving dari satu posisi ke posisi yang lain, dari satu attack yang lain, dan attack Anda pun akhirnya juga harus melakukan dengan cepat, tapi nggak cuma cepat, tapi cepat dan akurat, karena lawan Anda juga akan jauh lebih mudah untuk escape. Jadi Anda harus lakukan itu dengan cepat, presisi. Kemudian karena fast pace, otomatis itu akan melatih kardio, itu akan jauh lebih bagus lagi, karena fast pace otomatis detak nadi Anda akan jauh lebih cepat, Anda akan lebih cepat lelah dan sebagainya. Tapi that's a good untuk Anda improve mesin jujitsu Anda. Oke, setelah dari kita lihat dua sisi masing-masing baik gi maupun nogi, apa yang harus kita lakukan? Bagi saya, di tempat saya selalu melatih keduanya, dan saya latihkan bareng-bareng. Kenapa? Karena masing-masing punya plus dan minusnya. Seperti saya katakan, misalkan kita ngomong kalau kita melatih gi, otomatis kita akan melatih gerakan kita akan menjadi jauh lebih presisi. Kita bisa melatih bagaimana kita escape posisi dengan presisi, kita melakukan escape dengan technical, bagaimana saya mengontrol posisi dengan technical. Dan karena tempo lebih slow, saya bisa make sure gerakan saya harusnya jauh lebih benar. Sedangkan saya saat melakukan nogi, itu saya akan lebih banyak melatih refleks, saya melatih bagaimana bergerak dengan lebih cepat, saya bagaimana melatih insting saya untuk attack, insting saya untuk defense, itu akan terlatih dengan jauh lebih cepat. Jadi saya percaya bahwa pelatih dua-duanya itu akan memberikan keuntungan-keuntungan yang tidak bisa didapatkan kalau Anda hanya berlatih salah satu saja. Misalkan Anda hanya berlatih, saya hanya mau gi atau saya hanya mau nogi. Buat saya
Anda lakukan keduanya, itu akan membuat Anda bisa berkembang jauh lebih cepat lagi. Oke, itu bahasan saya hari ini mengenai Gi, mengenai No-Gi, bagaimana cara kita berlatih, apa keuntungan-keuntungan dari masing-masing, dan bagaimana kita harus memilih apakah saya melakukan Gi atau saya mau melakukan teknik-teknik No-Gi saja. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu Anda. Kalau Anda suka dengan apa yang saya sampaikan, Anda bisa klik like dan subscribe di bawah. Juga ada video-video di kiri kanan yang menarik bisa Anda saksikan. Oke, see you on the mat, host.